Halo dulur kabeh, sugeng enjing, sugeng siang, sugeng sonten lan sugeng dalu. Saya kabeh nggih sehat semuanya. Di sesi poso ini kami mengucapkan semoga dulur yang berpuasa diparingi kelancaran puasanya. Pada video kali ini kami akan membahas tentang naskah-naskah. Naskah apa ayo kira-kira? Ya jelas naskah Jawa. Naskah yang akan kita bahas adalah naskah-naskah mistik Islam Jawa yang perlu dipelajari untuk memahami lebih dalam tentang Islam Jawa. Kami akan menggunakan bahasa campur saja, Jawa dan Indonesia. Sebagai respon banyaknya dulur-dulur yang request agar konten Jawa Sastra diberi kelonggaran untuk penggunaan bahasa Indonesia. Karena saat ini adalah bulan Ramadan, maka naskah yang akan kita bahas tidak bakal terlalu jauh dari nuansa Islam dan Jawa. Lebih tepatnya naskah mistik Islam Jawa yang kalau diungkap kepada masyarakat awam secara vulgar berpotensi mengundang kontroversi. Kenapa mengundang kontroversi? Karena isi naskah bersifat multitafsir. Ya, setiap naskah memang bersifat multitafsir. Tapi untuk naskah-naskah ini, teksnya dapat menyinggung atau nyinyir pada agama atau aliran Islam tertentu, menggunakan bahasa Jawa yang lugu, keras tur opo anane. Kami telah mencatat 3 naskah mistik Islam Jawa yang berpotensi atau mungkin saja sudah pernah terjadi atau mungkin sedang terjadi atau saat ini masih terjadi menjadi kontroversi panjang di tengah masyarakat Jawa. Apa saja naskahnya? Sumangga sugeng amirsani. Serat Suluk Malang Sumirang. Konon, suluk ini ditulis oleh Sunan Panggung. Sunan Panggung adalah putra Sunan Kalijaga yang berguru kepada Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Sunan Panggung memiliki pemahaman tentang Islam yang lebih condong pada ajaran Syekh Lemah Abang daripada Sunan Kalijaga, bapaknya sendiri. Dia pernah dihukum bakar oleh para wali di Demak. Namun dalam proses hukum bakar tersebut, ternyata Sunan Panggung tidak mempan dibakar. Apakah kira-kira Mas Terlibat akan memasukkan? Penyebab dihukumnya Sunan Panggung adalah karena Sunan Panggung dianggap menghina agama dengan membawa masuk 2 ekor anjing ke dalam Masjid Demak. Suluk Malang Sumirang termasuk karya teosofi yang mempersinggungkan Islam dengan Jawa. Ditulis pada sekitar awal abad ke-16 di masa Kesultanan Demak. Tapi untuk fakta penulisan ini perlu dicari lebih jauh lagi, karena belum terdapat bukti valid. Selama ini hanya asumsi-asumsi. Suluk Malang Sumirang menghadirkan narasi tata cara memeluk Islam secara tegas dan berpatokan pada azas-azas esoterik, mempertanyakan secara aktif praktek-praktek ibadah fisik yang kosong dan tidak mempunyai makna apabila tidak disertai dengan pemahaman tentang hakikat dan makrifat Islam secara utuh. Menurut beberapa pengertian pada Kamus Basa Jawa, Malang Sumirang merupakan kata majemuk yang artinya sak gelem-geleme dhewe, gugu karepe dhewe atau sakwiyah marang liyan, bukan sawiyah anake cecek. Dan memang di dalam suluk ini nampak ketokohan Sunan Panggung sendiri atau Syekh Malang Sumirang yang memang tidak mau tunduk pada ketentuan dan ketetapan agama secara normatif. Dia melakukan aksi-aksi dan praktek keagamaan yang lebih mengarah pada pertanyaan-pertanyaan eksistensional tentang kenapa kita sholat kalau di hati kita masih ada berhala, tentang untuk apa kita beribadah, cara beragama yang kaku, dan seterusnya. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Sunan Panggung atau Syekh Malang Sumirang mengacu pada ideologi gurunya Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Suluk Malang Sumirang menyajikan pertentangan yang terjadi dan abadi antara penganut Islam eksoteris dengan penganut Islam esoteris. Andrea Akri dalam artikelnya
berjudul Becoming a Bhairava in 19th Century memberi pandangan menarik tentang suluk Malang Sumirang dan teks-teks Jawa sejenis, bahwa kemunculan teks-teks esoteris Islam Jawa semacam itu mengindikasikan masih bersambungnya praktek-praktek Bhairava dari masa Jawa kuno dulu. Idep-idepe kadya raryolit tan angrasa dosa yen dinosan, tan angricik tan angrunce, datan ahitang-hitung, batal karam tan den singgahi, wus manjing abirawa, liwong tanpa tutur, anganggi sawenang-wenang sampun kerempakame wong kupur kapir, tan ana den senta. Selanjutnya adalah karya sastra Jawa Islam yang syarat akan kandungan metafisika, yaitu Serat Jatimurti. Berbeda dengan suluk Malang Sumirang yang ditulis pada abad 16, Serat Jatimurti bisa dibilang adalah karya sastra Jawa baru. Serat Jatimurti merupakan karya sastra yang diciptakan oleh Raden Soejonorjo pada masa kolonial Belanda. Serat Jatimurti menyampaikan suatu pengalaman reflektif mengenai badan sejati atau kenyataan sejati. Soejonorjo sebenarnya berprofesi sebagai guru di sekolah rakyat. Ia menjabat sebagai mantri guru atau saat ini bisa disebut kepala sekolah dasar di daerah Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Soejonorjo menjabat sebagai mantri guru sampai masa pensiunnya, yaitu sekitar tahun 20-an. Soejonorjo adalah murid angkatan tua dari Ki Sumocitro, yaitu pencipta ajaran Akasunyatan Hardobusuro yang ajarannya masih berkembang sampai sekarang di berbagai kota. Tulisan Soejonorjo cukup banyak. Ada Serat Jatimurti, Serat Maduroso, Serat Owadiningroso, Serat Kocowirangi, Serat Krido Graito, dan Wedotomo Winardi. Serat berasal dari kata surat yang berarti kertas yang tertulis, dengan berbagai isi maksudnya, begitu yang dibilang Purwodarminto. Serat dalam bahasa Jawa berarti layang atau dapat dikatakan sebagai karya sastra. Jatimurti berasal dari kata jati yang dapat berarti tulen, asli, murni, tidak ada campurannya, inti sejati, dan kata murti dapat berarti badan atau perawakan. Serat Jatimurti lebih condong menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara manusia dengan tubuhnya, Tuhan, dunia, dan alam. Corak Islam di dalam serat ini begitu tersirat, lebih banyak menonjolkan pemahaman spiritual yang berlandaskan pemahaman Jawa. Namun tidak dipungkiri bahwa paradigma yang dibangun berdasar dari pemahaman Islam. Maka Serat Jatimurti juga bisa dikatakan sebagai sebuah karya sastra Jawa sinkretis. Sarupaning jirim kang kasar lan kang alus kabeh ciptaning pangeran. Ujar iku tegese yen kahanan jati ora nyipta dadi marang bumi, langit, lintang, jin, peri sapanunggalane. Mangsa ana mau kabeh. Yen isih kacipta, isih dadi. Mari kacipta, mari ana. Roh utawa nyawaning manungsa pirang-pirang jinis. Kang mahanani rasa pangrasa warna-warna kabeh. Iku ciptan. Kang kumambang ing rasa kang sejati. Kaya kumambange warna ana ing raening jisim. Utawa kaya gambar ing pangangen-angen kumambang ing angen-angen. Pangeran iku pribadine, anane glegere, gemblenge, jejere awake ahadiyate. Kahanan kang wujud ciptan kang kumambang mau kabeh. Tumraping pangeran kabeh mau dudu wujud. Manawa ciptan mau kasirep ing pangeran kabeh sirna. Yang terakhir di bagian satu ini adalah Serat Wirid Hidayat Jati. Karya sastra sufistik ini digubah oleh Raden Ngabei Ranggawarsita, pujangga Jawa pamungkas. Sebagian besar dulur pasti wis ngerti atau setidaknya pernah mendengar nama Ranggawarsita. Banyak sekali karya sastra Jawa yang telah digubah oleh Ranggawarsita. Salah satunya adalah Serat Wirid Hidayat Jati, sebuah karya sastra mistik Jawa Islam yang sering menjadi rujukan para pemeluk Islam kejawen, baik secara sadar maupun tidak. Serat Wirid Hidayat Jati menawarkan konsep spiritualitas yang disebut martabat pitu. Sebagai filsafat mistik, Wirid Hidayat Jati merupakan kitab yang ringkas, padat, dan lengkap.
dimulai dari keterangan tentang Tuhan, teori penciptaan secara emanasi, perincian tentang hakikat manusia, dan laku untuk mencapai penghayatan kesatuan kembali dengan Tuhan atau manunggaling kawula Gusti. Bahkan tercermin pula secara ringkas ajaran budi luhur sebagai sarana mendekati Tuhan. Apa itu martabat pitu? Martabat pitu bicara tentang penghayatan gaib sebanyak 7 martabat beserta godaan-godaan yang menyesatkan. Serat Wirid Hidayat Jati disusun pada pertengahan abad ke-19. Ajaran martabat itu diambil sebagai dasar pemikiran dalam Wirid Hidayat Jati untuk menjelaskan pengertian tentang Tuhan dari awal sebelum dikenal sampai tajalli, asal-usul kejadian manusia dan pertumbuhan janin dalam kandungan yang lebih menjelaskan secara biologis. Menurut Bisri, pemikiran tentang manusia dalam Wirid Hidayat Jati kelihatan didasarkan atas ajaran martabat pitu. Ajaran martabat itu bersumber dari kitab Al-Tuhfatu Mursalah ila Rukin Nabi, karya Muhammad Ibnu Fadlullah, seorang sufi dari Gujarat yang wafat tahun 1620 Masehi. Ajaran martabat itu dari Muhammad Ibnu Fadlullah berdasarkan atas paham panteisme monisme dari Ibnu Arabi. Sejatine ingsun dat kang amurba amisesa, kang kuwasa anitahake sawiji-wiji, dadi padha sanalika sampurna saka ing kodrating sun ing kana wus kanyatahanan pratandaning apanglingsun. Minangka bubukaning iradating sun kang dingin ingsun anitahake kayu, aran sajaratil yakin, tumuwuh ing sajroning ngalam adam makdum ajali abadi. Nuli cahya aran Nur Muhammad, nuli kaca aran Miratul Kayai, nuli nyawa aran Roh Ilapi, nuli damar aran Kandil, nuli sasatya aran Dara, nuli dinding jalal aran Kijab, kang minangka warnaning kalarating sun. Berdasarkan keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa menurut Serat Wirid Hidayat Jati, Tuhan menciptakan manusia tajalli zatnya sebanyak 7 martabat, yaitu terdiri dari Sajaratul Yakin, Nur Muhammad, Mi'ratul Hayoi, Roh Idlofi, Kandil, Doroh, dan Hijab. Kuwi mau 3 naskah mistik Jawa Islam yang perlu disinaoni. Kanggo dulur-dulur yang sudah menonton, mbok menawa ada keterangan yang salah atau omongan yang kurang tepat, nyuwun pangapurane. Jangan lupa tonton bagian 2 besok. Matur nuwun.